Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi ini. Kami mengucap syukur buat udara yang kami berhirup, buat kehidupan yang Kau berikan, buat satu malam kami sudah lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah Menara Doa Pagi ini. Oleh kuasa Roh Kudus setiap kami diurapi. Urapilah juga yang mengikuti Menara Doa. Dimanapun mereka berada, ada Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus, biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kami rindukan Tuhan Yesus, tinggal diam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan-Mu. Sebab kami percaya kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau naikkan setiap syukur kami bagi-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua Karena cinta-Mu. ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu Mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Pegang setiap tangan kami Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami nyatakan ya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari keluarkan kata-kata-Mu. Berdoa sembah Tuhan. Bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari yang baru, berkat baru, kemenangan baru, sukacita baru. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami muliakan. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, terpujilah
kami boleh hidup dalam penyertaan. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan Yesus, seumur hidup kami anugerah-Mu yang melingkupi kami. Terima kasih. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang saya kasihi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa membantu subscribe dan membagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Suara Roh Kudus membawa kita serupa dengan Kristus. Suara Roh Kudus membawa kita serupa dengan Kristus. Tujuan yang paling mulia adalah menjadi seperti Kristus. Tulis dalam kolom, saya mau serupa dengan Kristus. Tulis dalam kolom, saya mau serupa dengan Kristus. Karena pada awalnya Allah menjadikan manusia itu serupa, segambar dengan Kristus. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka rusak gambar Allah. Tapi oleh kemurahan Allah lewat kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya, maka bukan hanya sekedar menyelamatkan kita masuk surga, tapi memulihkan
gambar Allah yang rusak akibat Adam yang pertama. Adam yang kedua memulihkan gambar Allah itu. Siapakah Adam kedua? Kristus. Biarlah Kristus memulihkan kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Tujuan yang paling mulia adalah apabila Bapak Ibu punya tujuan hidup, mau serupa, segambar dengan Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Sering sekali untuk kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, bukan dengan keadaan yang baik. Dalam zona yang tidak nyaman, tantangan, tekanan, penderitaan, persoalan dipakai Tuhan untuk menjadi kita serupa segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya bacakan di Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah saudara, suara Roh Kudus yang ada di hati kita adalah memuliakan Kristus. Membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Sehingga suara Tuhan yang kita dengar itu menuntun kita kepada keserupaan dengan Kristus. Suara Tuhan itu adalah Alkitab. Suara Tuhan itu adalah firman Allah. Maka setiap tuntunan suara Tuhan yang ada di hatimu tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena suara Tuhan itu akan membawa saudara semakin lebih diperbaharui, dipulihkan kepada keserupaan dalam Kristus. Roh Kudus tidak berbicara untuk memuliakan dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan Kristus. Setiap bisikan roh selalu mengarahkan kita semakin serupa dengan Yesus, bukan membesarkan ego atau membenarkan dosa manusia. Tanda mendengarkan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 menunjukkan dampak Roh Kudus pada orang percaya, keberanian dalam penginjilan, hidup dalam kasih, doa yang tekun, kesediaan berkorban, dan kekudusan. Di hari Pentakosta, di mana di Kisah 2 ayat 1 sampai habis, bagaimana menceritakan pencurahan Roh Kudus. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, ada pencurahan Roh Kudus, dan mereka semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan berbahasa-bahasa baru, berbahasa lain, berbahasa Roh Kudus. Tidak berhenti hanya di situ, mereka dikatakan semakin menyala-nyala memberitakan Injil. Bangkitnya Rasul Simon Petrus, bagaimana Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Kenapa? Kuasa Roh Kudus melawat dia. Ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, ada kuasa Allah. Itulah Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa di situ adalah dunamos, dinamit, energi, ledakan, kekuatan, semangat daripada Allah. Oleh karena itu, mereka dalam Kisah Para Rasul 2 itu, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, lahirlah gereja mula-mula. Mereka berkobar-kobar memberitakan Injil. Mereka bertekun setiap hari. Mereka dalam pembahasan perenungan firman Allah. Bahkan mereka berbagi satu sama lain, menolong satu sama lain, makan bersama. Jemaat mula-mula menggambarkan jemaat yang begitu powerful oleh karena Roh Kudus dicurahkan. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus, gereja yang selalu melibatkan Roh Kudus akan disukai, akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pribadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh kasih, penuh sukacita, penuh semangat, penuh pengampunan. Hidupnya tertib, teratur, disiplin. Karena hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat hidupmu mampu mengasihi walaupun disakiti, mengampuni walaupun terluka, dikecewakan, mengampuni walaupun dikhianati pasangan yang selingkuh. Tetapi kekuatan Roh Kudus membuat saudara mampu melakukan kasih agape. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih, sabar, sukacita, kebaikan, kemurahan, sehingga engkau mampu melakukan kasih, tetap bertahan di dalam penderitaan. Engkau bisa mengampuni di dalam sakit yang kau alami. Kenapa? Karena ada power daripada Holy Spirit. Ada kuasa daripada Roh Kudus. Dan engkau akan suka merenungkan firman.
Roh Kudus yang di hatimu akan mengarahkan engkau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah, suka beribadah, suka berbuat baik, suka mengampuni, ramah, engkau murah senyum, dan mudah menolong orang lain. Tidak pendendam, tidak mau bertengkar. Buah-buah Roh Kudus itu akan muncul dalam hidup saudara. Dalam Galatia 5 kita pelajari ada buah roh. Engkau akan memproduksi apabila engkau dikuasai Roh Kudus, maka engkau hidupmu penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Maka undanglah kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Sering sekali banyak orang bilang, gak mampu aku mengampuni dia, gak mampu aku berbuat baik. Terlalu jahat yang dibuat pasanganku, terlalu jahat yang dibuat orang lain kepadaku. Apabila engkau tidak mengandalkan dirimu, maka engkau dimampukan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang mampu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Balas kejahatan dengan kebaikan, memberi makan, minum seteru. Tidak ada yang mampu. Yang mampu hanya orang yang melibatkan Roh Kudus dalam hatinya. Orang yang mengundang Roh Kudus dalam hatinya. Orang yang mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam dirinya. Jadi begini Bapak Ibu, betul kita sulit mengampuni, ada kasus-kasus yang berat, butuh waktu untuk mengampuni. Enggak sama semua kasus, enggak sama orang kehilangan suami dengan kehilangan kambing, enggak sama. Kalau kehilangan kambing ya sudahlah, sedih memang. Tapi kehilangan suami, dicuri, pelakor itu sulit, berat. Tetapi kalau Roh Kudus menguasaimu, ibu akan beda. Maka sehebat-hebatnya konselor di luar sana, konselor terbaik adalah Roh Kudus. Tulis dalam kolom, konselor terbaik adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjawab yang tepat langkah-langkah apa. Makanya kami di sini sebagai hamba Tuhan, bukan hanya sebagai konselor mendengarkan engkau, mengasih masukan-masukan secara psikologi itu baik. Tetapi tidak cukup itu, ada Injil yang menyelamatkan hidupmu. Sehingga engkau mampu berdamai di dalam kesukaran. Mampu mengasihi, mampu merajut hubungan walaupun sudah diselingkuhi, dipukul, narkoba, jahat. Engkau tidak akan masuk dalam perceraian. Kenapa? Karena Roh Kudus membawa engkau memenuhi firman Allah bahwa perceraian hanya oleh karena kematian. Saudara yang saya kasihi, banyak orang berkata, aku gak kuat, aku gak mampu lagi. Di kolom-kolom YouTube, di keluarga-keluarga rohaniku di berbagai tempat berkata, Pak Pendeta tidak semudah teori, tidak semudah perkataan Bapak, tidak mudah Pak. Betul, saya tahu, semua kita mengalami kesulitan. Hanya mungkin berbeda-beda jenisnya. Tetapi kalau kita undang kuasa Roh Kudus, hatimu akan tahir, bersih dari kotoran-kotoran sakit hati, bersih dari iri hati, bersih dari kepahitan, bersih dari pertengkaran, bersih dari kebencian. Dan hidupmu akan bertumbuh ke arah Kristus. Perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu, sudut pandangmu penuh dengan kasih Kristus. Sehingga melihat persoalan dari sudut kasih Kristus, engkau akan berkata, ini bukan persoalan. Ini adalah berkat kebaikan bagi saya. Sering sekali kebaikan Tuhan dibungkus lewat tekanan, lewat masalah, lewat tantangan. Tetapi orang yang tidak melihat dari sudut Kristus, dia melihat ini malapetaka, kutukan. Tetapi kalau mereka yang hidup di dalam kasih Kristus, mereka melihat segala yang terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu Roma 8 ayat yang ke-28. Saya mengundang setiap saudara, mari dengarkan suara Roh Kudus di hatimu yang menuntunmu ke arah kesempurnaan, ke arah Kristus hari demi hari. Kolose 3 ayat 10 katakan, kita dipulihkan hari demi hari. Tidak ada yang instan. Roh Kudus yang kita terima itu langsung. Tapi jiwa kita berubah dari pemarah menjadi peramah, itu butuh waktu. Dari orang yang tidak disiplin jadi disiplin. Dari orang yang pelit menjadi murah hati, butuh waktu. Untuk proses kejiwaan kita butuh waktu. Hari demi hari kita diperbaharui. Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk memupuk kekudusan dan kebencian terhadap dosa. Roh Kudus mengarahkan kasih manusia kembali kepada Allah, mengubah keinginan daging menjadi kerinduan akan kesucian ilahi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup dalam kekudusan, benci dengan dosa, tidak mau berbuat dosa. Tapi bukan tidak bisa jatuh kalau dia lemah, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, tidak beribadah.
Dia bergaul dengan orang yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Oleh karena itu jaga pergaulanmu. Supaya engkau menyadari tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rumah Allah, tempat tinggal Allah. Roh Kudus bekerja memakai saudara menjadi saksi Kristus. Menjadi terang dan garam dunia. Engkau tidak pernah sendiri. Karena Tuhan berjanji Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri menghadapi masalah. Janji Tuhan ya dan amin. Dia menyertai engkau. Hanya sering kita nggak sadar. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah menyertai kita. Kita lupa kalau kita kekurangan uang yang langsung kita pikirkan kepada siapa aku minta uang. Kepada siapa aku minta pertolongan. Kalau kita sakit, ke dokter mana aku mau berobat. Kita lupa ada Roh Kudus. Nggak salah ada dokter menolong. Nggak salah ada bank meminjam. Tetapi salah kalau kita melupakan Tuhan nomor satu. Tuhan adalah sumber dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3:8. Kita tidak dapat mengendalikan angin, tetapi kita dapat merasakan dan melihat pengaruhnya. Dalam bahasa aslinya pneuma. Pneuma itu artinya napas dan angin. Dalam bahasa Yunani, arti pneuma berarti napas atau angin. Sesuatu yang tak terlihat namun memiliki efek yang nyata. Seperti angin yang menggerakkan pohon dan ombak. Roh Kudus bekerja dengan kuasa yang tak kasat mata. Namun dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan orang percaya. Kita lihat ombak begitu kuat. Siapa yang menggerakkan? Ada angin. Kita nggak lihat. Ada pohon yang bergerak, ada dahan, ada daun yang bergerak. Siapa yang menggerakkan itu? Ada angin. Begitulah gambaran Roh Kudus. Tidak kelihatan dalam hati kita. Tidak kelihatan dalam kasat mata kita. Tapi produktif, efektif mengubah seseorang. Menjadikan orang lahir baru. Meninggalkan dunia yang gelap. Meninggalkan dosa. Tidak ada jalan orang meninggalkan kedagingan tanpa dipimpin Roh Kudus. Berikanlah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Tulis dalam kolom, pimpinlah aku Roh Kudus. Tulis dalam kolom, aku mau taat dengan suara Roh Kudus. Aku mau taat dengan suara Roh Kudus. Pimpinlah aku Roh Kudus. Kalau engkau mau mematikan keinginan daging, hanya satu cara. Hidupmu dipimpin Roh Kudus. Keserahkan. Setiap hari, aku begitu setiap hari, setiap waktu, sebanyak mungkin. Berkata, pimpin aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus. Aku mau dengar, aku mau taat dengan suara Roh Kudus. Saudara, kesimpulannya, Roh Kudus berbicara kepada hati yang peka dan rindu akan kehadirannya. Ia memimpin kita untuk semakin serupa dengan Kristus dalam karakter dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami belajar peka mendengar suara Roh Kudus. Sehingga kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Taat dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kami menghasilkan buah Roh Kudus. Kami hidup dalam kasih, kesabaran, pengampunan, penguasaan diri. Sukacita, kebaikan, kemurahan. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami rindu Roh Kudus menguasai kami. Sadarkan kami bahwa tubuh kami adalah bait Roh Allah. Roh Allah berdiam dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan, taruhkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau menaruhkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Hari demi hari engkau semakin sehat, semakin sembuh. Dengan iman selalu kau berkata, aku sehat walaupun masih sakit. Aku sembuh walaupun masih lemah. Terus berkata sesering mungkin. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memberkati obat-obat. Tenaga medis yang kau kunjungi. Kami juga berdoa bagi mereka yang lagi persoalan masalah rumah tangga. Penuh ego, kesombongan, pertengkaran, amarah, geram. Hamba mau berdoa,
lunakkanlah, lembutkanlah hati pasutri-pasutri. Biar kami mampu matikan ego, membuang kesombongan, sehingga di rumah kami ada damai sejahtera. Dan biarlah semua pasutri dipimpin Roh Kudus, sehingga mereka menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka melihat teladan orang tua mereka. Sehingga anak-anak mereka merasakan sorga di rumah mereka. Tidak ada lagi yang berteriak, tidak ada lagi yang bertengkar, tidak ada yang silent. Mereka tertawa sama, makan bersama, jalan bersama, menghadapi masalah bersama dalam doa dan diskusi yang baik. Hamba mau berdoa bagi mereka yang kesusahan ekonomi, keuangan, usaha mereka. Tuhan tolonglah mereka. Beri mereka hikmat, tuntunan dalam berusaha bekerja. Ketekunan dalam berusaha, ketekunan mencari Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah. Membutuhkan kelulusan anak-anak mereka lagi ujian, PTN atau kedinasan atau ujian di sekolah mereka atau pekerjaan. Ada mereka yang membutuhkan mendapatkan jodoh dan keturunan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, hamba mau berdoa, diberkatilah mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang jawaban bagi mereka. Apa yang mereka rindukan dengan iman, hamba mau berdoa dan sepakat, tolonglah mereka. Kasih karuniamu turun bagi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan menyertai perjalanan kakimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Engkau yang sakit dengan iman katakan, aku sembuh, engkau sehat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagi link ini, Bapak Ibu terlibat di dalam penyebaran firman Allah. Yang rindu konseling di jadwal saya yang sangat-sangat padat, tapi chat saja dulu di 0811 637347. Saya berjuang dan berusaha untuk bisa membalasnya. Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, silakan menabur di nomor rekening yang ada. Tuhan memberkati taburan Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Sarangeo, bye-bye, shalom.